Setelah Emiliano Jonathans dan Mauro Zijlstra, kini muncul lagi pemain kelas Eropa keturunan Depok yang mengaku siap membela timnas Indonesia. Sosok itu adalah Daan Zandbergen. Baru-baru ini striker V3 Venlo Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda, Daan Zandbergen mengungkap keinginannya untuk dapat membela timnas Indonesia. Sama seperti Emiliano Jonathans, Daan juga mengaku punya darah keturunan asal Depok, Jawa Barat. Bahkan Daan Zandbergen sempat membuktikan keseriusannya itu dengan melontarkan bahasa Betawi ala Depok meski sedikit terbata-bata. Halo, nama gua Ding, gua dari Depok. Halo, nama gua Daan, gua dari Depok, tuturnya dalam sebuah video singkat yang beredar di media sosial. Ia kemudian menjelaskan bahwa darah tersebut berasal dari keluarga besarnya, dari kakek. Pertama kali mendengar rumor bahwa saya mungkin akan menjadi pemain tim nasional dan sangat gembira. Soal Daan sendiri, hal ini sebelumnya mendapatkan respon dari fans Indonesia. Komentar warganet pun beragam. Ada yang setuju, namun juga ada yang tidak setuju. Mereka yang setuju berharap Daan bisa menjadi pelapis oleh Romani di lini depan. Sedangkan yang tidak setuju adalah karena karir Daan dianggap kurang mentereng di Eropa. Saat ini pemuda kelahiran Zoetermeer, Belanda pada September 2001 itu cuma bermain di divisi kedua Liga Belanda. Namun saat ini Erick Thohir memberi penilaian untuk skuad timnas sekarang. Ketua PSSI Erick Thohir putuskan stop naturalisasi pemain. Ia menilai skuad Garuda sudah ideal dan diisi pemain top, termasuk kemungkinan tidak adanya penambahan pemain lewat jalur naturalisasi. Dengan demikian, Mauro Zijlstra dan Emiliano Jonathans menjadi dua pemain terakhir yang berpindah ke warganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Mengenal Jenson Salt, pernah masuk radar Fabrizio Romano dan diinginkan bela timnas Indonesia. Nama Jenson Salt mencuat sebagai pemain yang diinginkan untuk membela timnas Indonesia. Yang menarik dari Jenson Salt, dia pernah masuk dalam radar transfer Fabrizio Romano. Wacana naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia kembali mencuat. Lalu belakangan muncul nama Jenson Salt. Pemain 20 tahun itu disebut oleh ex-anggota ex-co PSSI Hassani Abdul-Ghani sebagai sosok yang sangat diinginkan untuk membela timnas Indonesia. Lantas siapa si Jenson Salt? Jenson Salt diketahui punya keturunan Indonesia dari kakeknya. Kabar yang beredar, kakek Jenson Salt berasal dari Ambon. Namun belum ada konfirmasi resmi soal kabar itu. Awalnya, selain Jenson Salt, ada nama Ivar Jenner dan Justin Hubner yang ingin dinaturalisasi untuk Piala Dunia U20. Indonesia kemudian batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Proses naturalisasi Ivar Jenner tetap berjalan. Sedangkan sejak awal, Jenson Salt belum bersedia untuk membela timnas Indonesia saat bergabung dengan tim kelompok usia NEC Nijmegen. Setelah itu dia pindah ke PSV Eindhoven, salah satu klub elit di Belanda. Jenson Salt tampil cukup menonjol bersama PSV. Setelah performa apik yang ditampilkan, Sunderland membuat penawaran transfer untuk Jenson Salt. Dia dibeli dengan harga 2 juta pada awal musim 2023. Harga yang cukup mahal untuk klub yang bermain di divisi Championship kasta kedua di Inggris. Fabrizio Romano tentu bukan nama asing lagi. Jurnalis asal Italia itu acap kali memberi informasi transfer pemain-pemain penting. Nah, Romano pernah memantau saga transfer Jenson Salt. Romano 2 kali membuat cuitan tentang Jenson Salt di akun Twitter miliknya. Romano menyebut Jenson Salt sempat diminati Burnley yang bermain di Premier League. Namun tawaran Burnley dengan nilai 1 juta dengan add-ons senilai 1 juta ditolak oleh kubu PSV. Kiper muda Cirus Margono berpeluang dipanggil timnas Indonesia untuk menjadi kandidat kuat kiper timnas Indonesia di balik persaingan ketat kiper utama yaitu Emil Audero dan Maarten Paes. Cirus Margono sendiri akan bersaing bersama Hernando Ari dan Nadeo Argawinata selaku kiper pelapis timnas Indonesia. Kehadiran kiper berkelas untuk menjadi penjaga gawang timnas Indonesia masih terbuka. Memang selain Emil Audero dan Maarten Paes, timnas Indonesia masih punya penjaga gawang lain, yakni Hernando Ari Sutaryadi hingga Nadeo Argawinata. Hanya Emil Audero yang dinilai punya kualitas sepadan dengan Maarten Paes.
Sehingga timnas Indonesia butuh penjaga gawang yang kualitasnya tak jauh beda dengan Emil Audero dan Maarten Paes. Nama Tjurus Margono pun muncul sebagai kandidat pengganti posisi pelapis kiper timnas Indonesia. Soal kemampuan Tjurus Margono jangan ditanya karena penjaga gawang dari KF Dukagini, klub papan atas di Liga Kosovo ini sudah menunjukkan kualitasnya. Dalam beberapa laga terakhir di Albimal Superliga, Tjurus Margono mampu mencatatkan clean sheet. Bahkan dalam satu pertandingan, Tjurus Margono menorehkan 11 kali saves. Selain kualitasnya tak perlu diragukan untuk memakai tenaga, Tjurus Margono tak sulit karena dia sudah punya KTP. Pemuda blasteran Indonesia dan Iran ini memang sudah menjadi WNI saat timnas Indonesia masih dibesut oleh Shin Tae-yong. Namun dia menjadi WNI atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Tjurus Margono menjadi WNI melalui jalur surat keterangan keimigrasian SKIM tanpa menjalani proses naturalisasi. Pasalnya sang ayahnya Johan Margono lahir di Bali dan besar di Surabaya. Sehingga regulasi naturalisasi seperti sebagian besar skuad timnas Indonesia tak berlaku bagi Tjurus Margono. Karena berkeinginan keras untuk menjadi bagian timnas merah putih, saat itu Tjurus Margono mengurus kewarganegaraannya sendiri hingga akhirnya disumpah menjadi WNI pada Maret 2024. Tapi walau dia sudah menjadi WNI dan memegang KTP, namun kala itu tak menarik minat Shin Tae-yong untuk menggunakan jasanya. Kita tahu bahwa PSSI terus melakukan persiapan untuk timnas Indonesia. Bukan sekedar talenta lokal yang dipersiapkan, namun PSSI terus agresif dengan perannya untuk memantau para talenta keturunan yang tersebar di penjuru dunia. Tak sedikit mereka para talenta keturunan yang kini dikabarkan didekati PSSI. Salah satunya pemain keturunan yang dikabarkan akan direkrut oleh PSSI, yaitu Milian Manhoef. Milian Manhoef adalah salah satu talenta keturunan yang sangat dekat dirumorkan akan bergabung dengan skuad Garuda. Apa kabar Milian Manhoef? Pesepak bola muda Belanda yang pernah masuk radar bakal dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Milian Manhoef sedang menikmati kiprahnya di timnas Belanda U23. Ia juga moncer di klubnya Stoke City pada kompetisi kasta kedua Liga Inggris. Sebelum terbang ke Inggris, pemain sayap berusia 23 tahun memperkuat Vitesse Belanda. Selama di Vitesse, performa Milian Manhoef terus meroket. Ia hadir dalam 77 laga di semua ajang kompetisi dengan torehan 15 gol. Melihat aksi dan sensasinya tersebut, Stoke City kemudian mengangkutnya ke The Britannia Stadium sejak Februari lalu. Tak butuh waktu lama, Milian Manhoef langsung menggila dengan 5 gol dan 4 assist dalam 35 pertandingan. Kans bela timnas Indonesia. Milian Manhoef baru saja membela timnas U21 Belanda diwawancarai oleh Voetbal Primeur soal kemungkinannya membela timnas Indonesia senior. Karena diketahui Milian Manhoef punya garis keturunan dari Belanda, Indonesia, dan juga Suriname. Percakapannya dengan Voetbal Primeur coba diterjemahkan oleh Yusa Nugraha, apa yang dikatakan Milian Manhoef. Manhoef mengungkapkan menjadi suatu kehormatan bisa membela timnas Belanda semenjak dari kecil juga sudah bermain untuk tim kelompok umur Belanda. Ia sangat bangga bisa membela timnas Belanda. Memang cukup kecil peluang Milian Manhoef bisa berseragam timnas Indonesia.